Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua di dalam kondisi tubuh yang baik dan sehat. Tuhan memberkati kita senantiasa. Selamat Hari Pentakosta. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari channel Pater Ministry. Renungan yang disampaikan selama 10-12 menit memberikan kekuatan buat kita pada setiap minggunya. Saya berdoa kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Feel free, boleh subscribe renungan ini, kemudian like channelnya, kemudian memberikan komen, dan juga sharingkan kepada Bapak Ibu yang lain. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami baru saja merayakan hari Pentakosta. Kami sadar bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kami yang luar biasa. Boleh mengubah hidup kami, memampukan kami hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah waktu perenungan pada pagi hari ini. Kiranya setiap kami mendapatkan berkat dari renungan ini. Dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bagian yang kedua dari ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang terakhir, ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, minggu lalu kita renungkan satu tema tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia memiliki satu otoritas yang luar biasa, memahami kita, dan dia bisa berkata kepada kita bahwa I feel you. Kita diingatkan dalam setiap pergumulan kita, kesulitan kita, bahwa Tuhan Yesus bisa berkata kepada kita, I feel you. Dia memahami kita, dia mengerti kita, dia berdoa syafaat bagi kita, dan kita bisa menghampiri dia di dalam doa. Satu hal yang luar biasa bagi orang percaya. Saudara, 10 hari setelah kedatangan Tuhan Yesus, dia menurunkan Roh Kudus. Dan kisahnya bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 hingga 13. Saya tidak akan membacakan bagian ini, Bapak Ibu silakan lihat sendiri. Renungan pada hari ini akan fokus membahas salah satu daripada fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Saudaraku, coba kita pikirkan begini ya. Anda pasti pernah menikmati atau mengalami waktu me time. Ya. Apa sih waktu me time? Biasanya adalah waktu yang kita pakai buat diri kita sendiri. Tanpa pasangan, tanpa teman. Hanya kita sendiri saja. Ada beda-beda, bukan? Orang-orang yang ekstrovert mungkin me time-nya beda banget dengan orang-orang yang introvert, gitu ya. Orang-orang yang suka baca buku, me time-nya beda dengan orang-orang yang hanya senang mendengarkan lagu atau musik, saudara. Apa me time-mu? Ada orang yang me time-nya suka pergi window shopping kemana-mana. Dia merasa apa? Di tengah-tengah me time itu dia akan merasa ada peace, ada joy. Ya, saudara, kapan terakhir kali Anda menikmati me time, saudara? Kita perlu menikmati me time dalam hidup kita. Saudara, mengapa kita perlu me time? Mengapa kita perlu ada satu perasaan hati yang peace and joy? Karena di dalam hidup kita, saudara, kita selama ini penuh dengan problem, bukan? Kenapa kita perlu damai sejahtera? Karena manusia itu hatinya sering mengalami kegelisahan. Orang sering mengalami kekhawatiran, saudara. Sebagian firman Tuhan membahas tentang masalah kekhawatiran. Orang khawatir tentang apa yang harus dia makan, dia minum, dia pakai, dan sebagainya. Karena hati manusia itu cenderung mengalami kecemasan, saudara. Anxiety. Ini luar biasa jadi problem yang pelik sampai saat ini, bagaimana orang mengalami kecemasan. Orang di dalam hatinya penuh dengan ketakutan, saudara. Penuh dengan stres, tekanan, masalah, apapun itu, saudara. Saya bisa sebutkan satu persatu. Hati manusia cenderung memiliki itu semua. Sehingga manusia perlu damai sejahtera. Kedua, saudara, orang perlu damai sejahtera mengapa? Karena kita itu cenderung manusia yang lemah, kita butuh sesuatu yang pasti, ya kan? Kita butuh ada satu ketenangan dalam hati dan hidup kita. Oh, seandainya kita memiliki kepastian bahwa nanti masa tuaku aku punya
simpanan yang panjang untuk seumur hidupku, kita tenang, kita akan rasa damai di hati. Mungkin seperti itu, saudara. Atau apapun yang lain yang kau sudah sebutkan sendiri. Saudara, manusia lemah. Kita butuh sesuatu kepastian supaya kita bisa mendapatkan satu perasaan damai sejahtera. Masalahnya begini, saudaraku sekalian. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Ada beberapa hal, orang-orang seringkali occupied diri mereka, menyibukkan diri mereka dengan mencari harta, kekayaan. Menimbun terus kekayaan, sehingga harta tidak akan habis 7 turunan. Sehingga dia merasa dengan adanya hartaku yang berlimpah, aku bisa dapat damai sejahtera. Gak perlu khawatir tentang itu. Atau ada juga begini, saudara. Orang occupied diri mereka dengan kesibukan. Business. Bukan bisnis, saudara. Business. Dengan kesibukan yang luar biasa dari pagi sampai sore, Sabtu, Minggu sibuk, sehingga dia tidak punya waktu untuk rasa khawatir atau rasa cemas karena dia sibuk luar biasa. Lalu yang ketiga, saudara, orang occupied diri mereka dengan human version of peace. Mungkin dia mencari ketenangan lewat meditasi dan sebagainya. Saudara, apakah itu semua manusia bisa mendapatkan damai sejahtera? Ini Yohanes 14:27, saya ulangi lagi, berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan kata lain, kalau minggu lalu kita berkata, I feel you. Hari ini saya akan berkata kepada saudara sekalian, peace bro. Peace, damai sejahtera. Saudara, apa pengertian ayat ini, saudara? Yang pertama begini. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus memberikan damai sejahtera yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Berbeda dari apa yang dunia berikan. Jadi dunia bisa memberikan damai sejahtera. Tapi Yesus berikan itu berbeda dari yang dunia berikan. Peace-nya versi dunia itu adalah ketidakadanya konflik atau masalah. Peace-nya di dunia itu adalah tergantung dari situasi. Kita bicara soal damai, kondisi yang tidak ada perang. Damai, kondisi yang tidak ada konflik. Kalau ada perang, ada konflik, tidak damai kondisinya. Bergantung dari situasi. Tapi peace dari Tuhan Yesus Kristus itu berbeda luar biasa. Mengapa? Yang pertama, saudara, Yesus adalah Raja Damai. Ingat renungan, silakan lihat lagi renungan tanggal 16 Januari tahun ini dengan tema damai yang kurasakan dari Yesaya. Prince of Peace. Yesus adalah Raja Damai. Dia menamaikan manusia dengan Allah, dia menamaikan manusia dengan sesama manusia, dia menamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Karena Yesus sendiri adalah Raja Damai. Berarti sumbernya sudah beda total, saudara. Sehingga damai yang Tuhan berikan berbeda daripada dunia ini. Yang kedua, saudara, damai yang Yesus berikan adalah satu kondisi rest, quiet, stillness dalam hati kita. Satu ketenangan, rest di dalam hati kita. Ini bukan berarti ngomongin soal nggak adanya trouble dalam hidup kita, tidak. Tetapi kita bisa tetap eksis di tengah-tengah trouble itu. Ini bukan berarti mengenyahkan segala macam bentuk konflik, bukan itu, saudara. Tetapi Tuhan, damainya mendorong kita, memampukan kita untuk apa? Bisa bertahan di tengah-tengah konflik. Damai dari Yesus membuat kita bisa bertahan dan tetap tenang di tengah-tengah pergumulan yang sulit luar biasa. Sehingga damai dari Yesus tidak bergantung kepada situasi. Saudara, luar biasa sekali kalau kita melihat bahwa damai itulah yang Yesus berikan kepada kita. Damai seperti itulah yang dia berikan kepada kita. Damai yang tidak tergantung daripada situasi atau problem yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ada Roh Kudus di hati kita. Ada Roh Kudus di hati kita. Saya bacakan ulang Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan di sini, saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, saudara. Roh Kudus, Roh kebenaran adalah Roh penghibur bagi kita. Sebutkan Parakletos. Artinya apa? Allah mendiami hidup kita sebagai orang percaya. Wah, ini satu kebenaran yang luar biasa, saudara. Peristiwa Pentakosta terjadi hanya sekali saja, ya. Tetapi waktu orang percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus, maka di dalam hidup kita itu Allah mendiami hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga jangan gelisah dan jangan gentar.
Ada Tuhan di hati kita. Yang kedua, saudara, Roh Kudus mengajarkan kita firman Tuhan. Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran. Dan yang terakhir, Roh Kudus mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga apa? Kita bisa bertopang pada firman Tuhan dalam masa-masa sukar hidup kita. Puji Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sehingga saat kita mengalami kesulitan, apapun kesulitan yang kau hadapi, kita bisa bertopang pada firman Tuhan dalam masa-masa yang seperti itu. Terus sekalian, puji Tuhan. Roh Kudus diturunkan. Damai sejahtera diberikan kepada kita. Sehingga kita manusia berdosa saat ini bisa mengalami damai dan sukacita. Meskipun kita saat ini mungkin dalam masa-masa yang paling sukar yang kau alami. Apa masa-masa sukar yang kau alami? Mungkin sudah berlalu. Mungkin kau sedang dalam masa-masa sukar itu. Saudara sudah mendengarkan renungan I Feel You. Tuhan memahami kita. Dan hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dari renungan ini, saudara, saya akan membacakan sebuah kutipan dari John Calvin. Saya bacakan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. When trials come, we cry and weep and lament and cry out to God. It's painful, but it's not joyless. By the Spirit's help, you can rejoice and count your suffering as joy. Not only when hard seasons have passed, but when you're directly in the middle of one. Joy is available right now. Kira-kira seperti ini. Waktu ujian, pencobaan, tantangan, masalah datang, kita menangis, kita berduka, kita berteriak kepada Tuhan. Begitu menyakitkan. Tapi semua itu bukan berarti tidak ada sukacita. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Penghibur, Anda bisa bersukacita. Dan melihat penderitaan yang kau alami itu sebagai sebuah sukacita. Bukan hanya pada saat penderitaan sudah berlalu engkau bisa bersukacita, tidak. Tetapi pada saat engkau di dalam penderitaan itu pun engkau bisa tetap bersukacita. Sukacita di dalam dirimu saat ini. Mengapa? Karena ada pertolongan Roh Kudus. Saudara tidak mudah mengamini kata-kata tadi. Tapi sebagai orang Kristen, saudara, dua hal. Pertama, I feel you, kata Tuhan. Yang kedua, peace bro, kata Tuhan. Artinya, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Mari bersama-sama berdoa. Minta kiranya damai dari Tuhan memenuhi hidup kita. Damai dari Tuhan membuat kita bisa bersukacita meskipun di tengah-tengah penderitaan. Dan puji Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita dan terus menyertai dan memberkati kita sampai kita bertemu dengan Tuhan lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sekalian. Amin.